Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 4 mata kuliah Tata Kelola Perusahaan, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang dimensi strategi, struktur, komposisi, dan peran dewan. Pada kelompok 7 sendiri beranggotakan yang pertama Evi Yustikasari dengan NIM 042, yang kedua Karimah dengan NIM 079, yang ketiga Sylvia Rizky Ardiani dengan NIM 080, dan yang terakhir Fandi Dwi Cahyo dengan NIM 112. 4 prasyarat utama untuk sukses dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengendalikan strategi perusahaan yaitu yang pertama keragaman, komposisi tim dewan yang ditargetkan secara strategis. Yang kedua kepercayaan, budaya dewan yang konstruktif dan berpikiran terbuka. Yang ketiga jaringan, struktur dewan yang efisien. Dan yang terakhir yaitu visi, ukuran keberhasilan dewan yang berorientasi pada pemangku kepentingan. Prasyarat untuk manajemen dewan terintegrasi yang sukses. Pertama, tim dewan dengan syarat diversifikasi dengan baik. 2. Budaya dewan dengan syarat konstruktif dan berpikir terbuka. Ketiga, struktur dengan syarat papan yang efisien. 4. Ukuran keberhasilan dengan syarat berorientasi pada pemangku kepentingan. Untuk hubungan antara papan, strategi, dan kesuksesan bisa dilihat pada gambar 2.2. Komposisi tim dewan yang bertarget dan beragam. Yang pertama, komposisi yang ditargetkan berdasarkan pengetahuan dewan. 2. Komposisi yang ditargetkan berdasarkan peran dewan. Yang ketiga, komposisi demografis dewan yang ditargetkan. Yang terakhir, peran pembina ketua. Budaya kepercayaan yang kritis tapi konstruktif. Menurut Michelle Pearson, kepercayaan itu seperti udara, selalu diperlukan, tetapi kebutuhan itu hanya menjadi nyata ketika itu hilang. Untuk menciptakan budaya kepercayaan yang konstruktif krisis, proses dewan yang teruji dengan baik perlu diterapkan. Finkelstein dan Moni mengembangkan pedoman berikut berdasarkan studi empiris. Tujuan pertama, terlibat dalam konflik yang konstruktif. Tujuan kedua, menghindari konflik yang merusak. Tujuan ketiga, bekerja sama dengan sebuah tim. Tujuan keempat, mengetahui tingkat keterlibatan strategi yang tepat. Dan tujuan kelima, menangani keputusan secara komprehensif. Struktur dewan jaringan. Yang pertama, arah normatif top-down, pandangan ke depan dari dewan dan manajemen puncak perusahaan induk. Yang kedua, strategi, integrasi horizontal dewan dan manajemen anak perusahaan. Yang ketiga, operasional, peningkatan kinerja dari bawah ke atas dari manajemen dan anak perusahaan. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai peran direktur dan komisaris independen. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai peran direktur dan komisaris independen serta persyaratan dan masa jabatannya, kita mengenal terlebih dahulu mengenai pengertian direktur dan komisaris independen. Istilah independen pada direksi independen maupun komisaris independen bukan berarti menunjukkan bahwa direksi atau komisaris lainnya itu tidak independen. Namun, istilah direksi independen di sini adalah menunjukkan bahwa keberadaan mereka itu sebagai wakil dari para stakeholder, termasuk mewakili kepentingan lainnya dari para investor. Yang selanjutnya ada persyaratan dan masa jabatan direksi dan komisaris independen. Persyaratan menjadi direktur independen dan komisaris independen antara lain yang bersangkutan tidak terafiliasi dengan komisaris dan direksi lainnya, dan selama 6 bulan sebelum waktu penunjukan. Mereka bukan staf atau karyawan perusahaan yang bersangkutan. Direksi independen
juga dilarang menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh calon perusahaan tercatat selama 6 bulan sebelum penunjukan sebagai direktur yang independen. Lanjutan dari slide yang sebelumnya, salah satu manfaat utama keberadaan direktur independen dan komisaris independen yaitu melindungi kepentingan para stakeholder yang minoritas dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjaga prinsip kesetaraan. Posisi pengawasan dilakukan dari dua sisi. Yang pertama dari sisi yang dijalankan oleh direktur independen, dan yang kedua dari sisi kebijakan yang dijalankan oleh komisaris independen. Hal tersebut dimaksudkan agar mendapatkan keseimbangan yang harmonis. Lalu berdasarkan keputusan direksi BEI nomor KEP 001-BEI-01-2014 pada tanggal 20 Januari 2014 yang mulai diperlakukan pada tanggal 30 Januari 2014, masa jabatan direktur dan komisaris independen maksimal itu selama 2 periode berturut-turut dan wajib dipenuhi dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak diberlakukannya keputusan tersebut. Telah sampailah kita di ujung presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen. Kami dari kelompok 7 meminta maaf jika masih banyak kekurangan pada presentasi di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.